Selamat pagi pemirsa, Jurnalistik Sakuseta hadir kembali bersama saya Litu Hayu Angelika Putri Maiswari melaporkan langsung tentang kegiatan kokurikuler SMP Negeri 1 Kuta Selatan yang mengambil tema kearifan lokal. Kami juga mengadakan pasraman kilat untuk pembentukan karakter siswa dan siswi yang dilaksanakan pada Selasa 2 September 2025 hingga Rabu 3 September 2025. Berikut liputan selengkapnya. Pagi ini, Selasa 2 September 2025, kelompok 2 siswa luring yang terdiri dari kelas 7 dan 81 sampai 86 mengawali kegiatan kokurikuler dengan melakukan sembahyang bersama. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Setelah itu, siswa diajak untuk melakukan kegiatan Dharma Wacana, yaitu kegiatan ceramah atau pidato yang bertujuan untuk memberikan pencerahan, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama kepada umat Hindu. Kegiatan berikutnya adalah membuat pejati dan penjor. Kegiatan terakhir adalah seni tari. Hasil dari kegiatan ini akan dipersembahkan pada perayaan Hari Suci Saraswati yang jatuh pada Saniscara Umanis Suku Watu Gunung Sabtu 6 September 2025 mendatang. Baik, saat ini saya sudah bersama salah satu murid yang sedang membuat penjor. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Litu Hayu dari tim Jurnalistik Sakuseta. Mohon meminta waktunya untuk kami wawancarai sebentar. Pertama, silakan perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Ketut Daniel Putra dari kelas 71. Bagaimana proses pembuatan dan apa makna dari penjor yang dibuat pada hari ini? Makna dari pembuatan penjor itu memiliki unsur gunung suci, naga basuki, dan membawa kesejahteraan. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena sudah bersedia untuk kami wawancara. Terima kasih. Baik, saat ini saya sudah bersama salah satu murid yang sedang membuat pejati. Selamat siang, saya Litu Hayu dari tim Jurnalistik Sakuseta. Mohon izin meminta waktunya untuk kami wawancarai. Pertama, silakan perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Tiwi dari kelas 71. Bagaimana proses pembuatan dan apa makna dari penjor yang dibuat pada hari ini? Untuk merangkai unsur-unsur agar menjadi satu. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena sudah bersedia untuk kami wawancara. Terima kasih. Baik, saat ini saya sudah bersama Ketua Kegiatan Kokurikuler SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Litu Hayu dari tim Jurnalistik Sakuseta. Mohon izin meminta waktunya sebentar untuk kami wawancara. Ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan kegiatan kokurikuler dengan tema kearifan lokal ini? Tadi sudah berlangsung kokurikulernya itu sudah berjalan dengan baik karena ini adalah kearifan lokal agar anak-anak itu bisa bagaimana cara membuat upokara itu, khususnya itu pejati dan sarana yang lain-lainnya itu. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya karena sudah bersedia untuk kami wawancara. Terima kasih. Pagi ini, Rabu 3 September 2025, kelompok 2 siswa luring yang terdiri dari kelas 86 sampai 811 dan keseluruhan siswa kelas 9 mengawali kegiatan kokurikuler dengan melakukan sembahyang bersama. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Kegiatan berlanjut dengan pembuatan gebogan oleh seluruh siswa-siswi kelas 9 dengan didampingi guru pendamping. Para siswa terlihat sangat antusias menata buah-buahan di tempat gebogan. Setiap kelompok membawa berbagai jenis buah seperti pisang, jeruk, apel, dan salak yang kemudian disusun berlapis dengan rapi. Buah-buahan tersebut ditata sesuai urutan agar membentuk gebogan yang indah dan siap digunakan dalam rangkaian upacara keagamaan. Sementara itu, siswa kelas 86 hingga 811 ditugaskan membuat pejati. Suasana sekolah tampak hidup karena setiap kelas bekerja sama menyelesaikan tugasnya masing-masing sebagai bagian dari persiapan untuk menyambut Hari Saraswati. Setelah itu, siswa diajak untuk mengikuti kegiatan keagamaan untuk yang Muslim, membaca surat-surat pendek, dan yang Katolik dan Kristen diajarkan cara mempersiapkan hari Natal. Dan terakhir yang Hindu, diajak Dharma Wacana, yaitu kegiatan ceramah atau pidato yang bertujuan untuk memberikan pencerahan, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama kepada umat Hindu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Apa boleh kami minta izin untuk Boleh. Silakan. Langsung saja ya, Bu.
boleh perkenalkan nama dan jabatan Ibu? Nama Ibu? Iya. Nama lengkap? Iya. Nama Ibu lengkap Dr. Niwayan Saryani. Langsung ke pertanyaannya. Apa saja materi yang Ibu sampaikan tadi? Materinya terkait dengan satu, kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian Ibu fokuskan di nomor 4 yaitu tentang belajar. Kemudian Ibu kaitkan dengan belajar dan pengetahuan. Kemudian turunnya ilmu pengetahuan di hari Saraswati yang akan datang ini, di hari Sabtu manis suatu gunung ini. Itu. Selanjutnya, apa saja materi yang Ibu sampaikan tadi? Materinya tentang pentingnya ilmu pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan, turunnya ilmu pengetahuan, kemudian kita melaksanakannya, menuntut ilmu untuk kehidupan kita yang akan kita jalankan ke depan. Itu ya. Kemudian dipadukan dengan kedisiplinan, tata krama, tata tertib, sopan santun, ya. Karena menuntut ilmu banyak tetapi tidak berintegritas, tidak ada gunanya. Selanjutnya, boleh berikan kami sedikit kalimat yang Ibu sampaikan tadi? Kalimat, ilmu pengetahuan itu sangat penting. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan itu harus dicari, harus digali, kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan, untuk kesejahteraan hidup kita di masa-masa kini dan masa-masa yang akan datang. Lalu, apa saja tujuan Ibu memberikan materi ini? Tujuannya adalah peserta, ya, dalam hal ini audiennya adalah siswa SMP Negeri 1 Kuta Selatan, supaya bersemangat menuntut ilmu, kemudian memahami apa pentingnya pengetahuan, untuk apa, gunanya apa kita menuntut ilmu, kemudian bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan. Nah, ke pertanyaan terakhir nih Bu, siapa saja yang mengisi kegiatan keagamaan yang baru saja terlaksanakan di aula tadi? Ya, Ibu yang sebagai narasumbernya, kemudian Ibu mengajak anak-anak yang selalu menuntut ilmu, kemudian dia rajin terus belajar, dan bahkan setiap hari ini ada Satya Wijaya ya? Yep. Satya Wijaya, kemudian ada Valinka, kemudian ada Revan, kemudian ada Santika, ini kemudian ada Indah, ada Afika, kemudian ada Kaila, dan ada banyak lagi anak-anak yang lain yang mengikuti Ibu, dan mereka ingin menuntut ilmu dan ingin mendapatkan ilmu apa yang Ibu miliki, dan mereka akan menerapkannya dalam kehidupan. Baik, terima kasih ya Bu sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. Boleh nggak kami minta waktunya sebentar? Oke, silakan boleh. Sebelum itu, boleh perkenalkan nama dan jabatan Bapak dulu nggak? Oke, ya. Jadi Bapak merupakan guru mapel mata pelajaran di sekolah ini. Khususnya Bapak mengajar di mapel IPS. Dan juga pada kesempatan ini Bapak pengampu atau pendamping dari anak-anak muslim, karena Bapak sendiri guru muslim di sekolah Sakuseta ini. Seperti itu. Nah, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Oke. Apa saja materi yang Bapak sampaikan tadi? Ya, jadi pas waktu membina anak-anak muslim di Sakuseta ini, Bapak menyampaikan beberapa materi. Yang pertama terkait dengan penekanan ibadah, karena di muslim itu, agama muslim itu mengajarkan ada ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Jadi guru-guru muslim menyampaikan kepada anak-anak itu bagaimana penekanan agar supaya siswa itu bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh agama. Terus juga praktek bagaimana pelaksanaan ibadah sholat yang tepat itu seperti apa, gerakannya itu seperti apa, serta menyampaikan kayak nasihat-nasihat rohani terhadap anak-anak muslim, seperti itu. Nah, boleh nggak Bapak berikan sedikit kalimat yang Bapak sampaikan pada kegiatan tadi? Oke, jadi beberapa kalimat yang Bapak sampaikan kepada anak-anak itu tentang bagaimana seorang
siswa yang atau anak yang beragama Muslim itu menerapkan tentang ajaran-ajaran agamanya. Setiap agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Oleh karena itu, guru Muslim atau Bapak sendiri menyampaikan bagaimana anak Muslim khususnya bisa berperilaku yang baik dan juga menjunjung tinggi ajaran-ajaran di agama Muslim itu sendiri, serta bagaimana melaksanakan dan mampu menjalankan aturan-aturan agama yang berlaku sehingga bisa menerapkan ajaran agama itu ke lingkungan masyarakat, seperti halnya menjalin silaturahmi atau istilahnya kayak berhubungan baik dengan agama-agama yang lain, saling menghargai, saling toleransi, sehingga nanti akan tercipta kerukunan umat beragama. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih banyak juga atas kesempatannya dan wawancaranya. Selamat pagi Pak, boleh minta waktunya nggak buat wawancarai? Nah, sebelum itu boleh perkenalkan diri dan jabatannya dulu nggak Pak? Oke, nama saya Albert Stenliasa, guru agama Kristen, merangkap juga guru informatika. Selanjutnya, apa saja materi yang Bapak sampaikan di kegiatan tadi? Nah, materinya tadi yang Pak Benar bicara tentang materi kokurikuler agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Selanjutnya, boleh berikan kami sedikit kalimat yang Bapak sampaikan saat kegiatan tadi? Nah, jadi setelah itu kita bicara tentang bagaimana seorang orang Kristen bisa menjadi garam dan terang dunia, terutama di dalam lingkungan sekolah, di masyarakat, terus bisa membawa perubahan yang dampak yang signifikan, terutama orang-orang yang sekeliling kita supaya mereka bisa peduli terhadap lingkungan, peduli sesama, dan peduli kepada Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa tujuan Bapak memberikan materi ini? Tujuannya supaya anak-anak itu bisa memahami dengan jelas. Dengan ada ini supaya mereka membuat mereka semakin hari semakin peduli, terutama kepada lingkungan, peduli kepada masyarakat, dan peduli kepada lingkungan sekitar. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Halo pemirsa, saya sudah bersama dua perwakilan dari kelas 9. Nah, kali ini saya akan menanyai mereka soal gebogan pada hari ini. Sebelum itu boleh perkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Gusti Agung Ayu Novita Rentani Putri dari kelas 93. Perkenalkan nama saya Rima Irani Dia Maharani dari kelas 93. Nah, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Boleh. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana proses pembuatan dan apa makna dari gebogan yang dibuat pada hari ini? Proses pembuatan gebogan pada hari ini dilakukan pada masing-masing kelas. Kemudian, menurut saya, makna dari pembuatan gebogan pada hari ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Aji Saraswati atas ilmu pengetahuan dan seninya. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, mengapa menata buah-buahan dalam gebogan itu sangat penting dalam suatu Menurut upacara? saya, menata buah-buahan dalam gebokan itu penting karena merupakan untuk mengungkapkan rasa syukur dan memohon berkah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kami tim jurnalistik. Terima kasih sekali. Baiklah pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan kokurikuler dengan tema kearifan lokal di SMP Negeri 1 Kuta Selatan pada Rabu 3 September 2025. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Moza Princess Helena Barung pamit undur diri.